Puji Tuhan, selamat malam. Dan malam hari ini acara ibadah Rayon Nazaret kita akan segera mulaikan dan kita berdoa. Segala puji dan syukur kami kembalikan lagi kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini kami mau beribadah lagi kepadamu. Kami mau mengagungkan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Dan saya hamba percaya Tuhan, Engkau selalu menolong dan menyertai akan kehidupan kami. Acara demi acara yang kami akan tempuh pada malam hari ini, kami hanya taruh dan serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Dan pujian yang berkata Tuhan datang beserta dengan tentara Allah. Tuhan datang beserta dengan tentara Allah. Orang suci beribu-ribu datanglah, menyiksakan segala orang durhaka. Sekali lagi, Tuhan datang beserta dengan tentara Allah. Orang suci beribu-ribu datanglah, menyiksakan segala orang durhaka yang melawan akan Tuhan dari dulu. Tuhan penjaga dalam hidupku, bawa saya terus ke kota mulia, lewat peperangan, sedih dan susah, takut dan bimbang, Tuhan serta Tuhan penjaga dalam hidupku, bawa saya terus ke kota mulia, lewat peperangan, sedih dan susah, takut dan bimbang, Tuhan serta sekali lagi. Tuhan penjaga dalam hidupku, bawa saya terus ke kota mulia, lewat peperangan, sedih dan susah, takut dan bimbang, Tuhan serta terus. Haleluya. Pujian di satu kota tanpa malam. Di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Di satu kota tanpa malam,
bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Sekali lagi, di satu kota tanpa malam, di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita dengar firman Tuhan, kita menyanyi satu pujian. Mari datang Roh Kudus. Datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Haleluya. Mari datanglah Roh Suci. Kami perlu padamu. Datanglah dengan kuat kuasa. Datanglah dengan lembut. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu sebab kami boleh beribadah dan akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong hamba-Mu yang akan melayani dan kami semua akan mendengarkannya. Biarlah Tuhan, kami boleh dikuatkan oleh firman-Mu dan kami boleh maju terus mengiring Engkau sampai Tuhan datang. Terpujilah Engkau. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan dengan firman. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan yang selamat. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya bersyukur pada Tuhan karena anugerah dan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Saya akan khotbah lagi Wahyu 21 dan 22. Ini bagian terakhir dari Alkitab, tetapi hari ini saya akan berkhotbah Wahyu 21 ayat 1 sampai 8. Dengar saya baca. Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga dari Allah yang rias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan ada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Tidak akan ada lagi penderitaan, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihat, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya kepadaku, lihat, tuliskanlah segala perkataan ini,
adalah, tuliskanlah segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan bagi orang yang haus. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, saya percaya anugerah Tuhan menjadi bahagian kita semua. Dan saya juga bersyukur karena kita belum beribadah di gereja. Dan saya yang harus melayani setiap ibadah online ini boleh disiarkan dari rumah. Jadi inilah kesempatan saya untuk menceritakan secara serial kitab Wahyu itu. Tetapi saudara-saudara, itu pun baru bagian-bagian besar-besar yang diambil dan belum mengungkap sebanyak-banyaknya ayat-ayat referensi. Itulah sebabnya saudara-saudara, saya bersyukur, dan ternyata Alkitab itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dan saya sudah 2 bulan lebih sudah 3 bulan berkhotbah, belum selesai ini kitab Wahyu ini. Setiap hari, setiap minggu saya harus berkhotbah 3 kali, saudara-saudara. Jadi bayangkan kalau saya harus khotbah di gereja, saudara-saudara, mesti perlu 3 tahun karena hari Minggu 2 kali saya, setiap bulan cuma 2 kali saya khotbah. Saudara-saudara, dan dengan demikian saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar bahwa segala sesuatu ada baiknya. Mari kita membaca lagi. Sekarang aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ingat baik-baik saudara-saudara, ketika iblis dihukum, saudara-saudara, dihukum bersama-sama dengan binatang dan nabi palsu itu, saudara-saudara, di neraka, saudara-saudara. Dan kemudian penghakiman terakhir, saudara-saudara, dan mereka semua mendapatkan reward. Mereka semua mendapatkan reward atau pembalasan yang setimpal, karena Allah itu adil, saudara-saudara. Kemudian langit dan bumi lama ini dilenyapkan. Saya tidak bisa menggambarkan kepada saudara-saudara bagaimana, tetapi itu adalah firman Allah. Dan saya percaya ini terjadi. Saudara-saudara, mengapa? Karena langit dan bumi yang lama ini telah dirasuki oleh kuasa dosa dan telah rusak, sehingga perlu ada sesuatu yang baru. Dan Tuhan berkata, ada langit dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Mari kita membaca dalam Yesaya 66 ayat 5 ayat 17, 66 ayat 22. Saya membaca 2 Petrus 3 ayat 13. 2 Petrus 3 ayat 13. Apa dia bilang? Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Saudara-saudara, kita memang manusia tidak bisa hidup dengan baik di dalam langit dan bumi yang baru ini, yang lama ini, karena telah terjangkit dengan dosa. Walaupun telah
sesudah kita akan hidup 1000 tahun damai, tetapi tetap dosa itu masih ada, saudara, karena setan belum dihukum dan dunia ini sudah rusak, saudara. Tetapi memang perlu ada pemulihan. Ayat 2. Dan aku Yohanes melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Saudara-saudara, ini adalah suatu bahasa biasa, saudara-saudara. Dan kalau seorang pengantin wanita, saudara-saudara, berdandan, maka diusahakan untuk sesempurna mungkin dan secantik mungkin. Saudara-saudara, mari kita melihat apa yang sedang kita lihat. Dan ingat baik-baik, kota kudus Yerusalem baru yang turun dari surga itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Nanti kita akan membaca dalam ayat 9 nanti dan seterusnya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Allah sendiri akan ada dengan mereka dan menjadi Allah mereka. Saudara-saudara, dalam bagian yang lain, saudara-saudara, dikatakan bahwa tidak ada kemah suci di sana, karena Allah lah yang Allah dan Roh dan Yesus Kristus yang adalah kemah suci. Saudara-saudara, ini suatu hal yang luar biasa. Saya tidak bisa membayangkan, saudara-saudara, bagaimana sebenarnya keadaan itu. Cuman diungkapkan secara lisan, dan Yohanes hanya melihat tidak lama, saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara, kita yang akan tinggal di sana sungguh luar biasa. Saudara-saudara, Yohanes sendiri tidak pernah tinggal di sana, cuma melihat, cuma diberi kesempatan melihat. Saudara-saudara, jadi dia sendiri tidak bisa mengungkapkan dengan sejelas-jelasnya keberadaan kota itu, tetapi luar biasa, saudara-saudara. Dan Allah akan menghapuskan segala air mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, tidak akan ada lagi penderitaan, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara-saudara, ingat baik-baik, dalam langit dan bumi yang lama itu, saudara-saudara, ada air mata. Saudara-saudara, air mata di sini maksudnya adalah kesakitan atau penderitaan atau kesusahan yang kita alami sehingga kita bisa mengeluarkan air mata, saudara-saudara. Dan mata kita memang perlu air mata, karena itu jangankan mata, sedangkan sendi-sendi mesin saja perlu oli dan fat dan lain-lain untuk lumas, apalagi mata kita. Tetapi air mata itu artinya air yang kelebihan dari mata mengalir keluar, itu yang disebut air mata, saudara-saudara. Dan ia akan menghapuskan segala air mata mereka. Luar biasa, saudara-saudara. Air mata itu mengalir karena ada sesuatu yang tidak mengenakkan dalam hidup kita. Saya percaya, saudara-saudara, kalau hal itu dilalukan Tuhan, kita benar-benar akan hidup berbahagia. Dan maut tidak akan ada lagi. Maut itu datang karena dosa. Saudara-saudara, dosa itu mulai dari Adam. Dan ketika Adam berdosa, maka maut memerintah di dunia. Saudara-saudara, saudara-saudara, dalam 1 Petrus dan dalam bagian awal dari kitab Wahyu ini dijelaskan bagaimana Tuhan mengambil kunci maut dan alam maut, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kita boleh hidup dengan baik. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Saudara-saudara, perkabungan itu karena hal yang menyakitkan terjadi.
ratap tangis juga adalah hal yang menyedihkan yang terjadi. Tidak akan ada lagi, saudara-saudara. Ratap tangis itu menyebabkan air mata, saudara-saudara. Perkabungan juga menyebabkan air mata, saudara-saudara. Dan tidak akan ada lagi penderitaan, saudara-saudara. Yang penderitaan juga menyebabkan air mata, saudara-saudara. Jadi, saudara-saudara, Tuhan Allah akan menebus segala air mata, artinya saudara-saudara sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dan dengan demikian kita menyadari bahwa surga itu adalah tempat yang senang. Surga mulia, surga mulia, surga mulia, surga senang dan gembira. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya, ayat 5. Ia yang duduk di takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara-saudara, suatu kata baru di sini adalah bukan kata baru yang kemudian bisa menjadi lama, tidak, saudara-saudara, tapi kata baru yang memang benar-benar tidak pernah dilihat oleh manusia, oleh kita semua, saudara-saudara. Misalnya kelahiran baru kita, maka itu tidak pernah kita alami sebelumnya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kita lahir baru menjadi orang yang indah, saudara-saudara, walaupun kita tidak melihat. Tetapi yang dilihat di sini adalah aku menjadikan segala sesuatu baru, segala sesuatu yang ada, hidup kita, tubuh kita. Kalau kita Tuhan datang sebelum kita mati, maka kita akan diubahkan seketika. Dan orang-orang yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, saudara, dan diubahkan lebih dahulu daripada kita. Ingat baik-baik, saudara-saudara, itulah yang menjadi gambaran yang indah dalam hidup ini. Saudara-saudara, marilah, saudara-saudara, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya kepadaku, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saudara-saudara, tuliskan, karena semua perkataan ini tepat dan benar. Jadi saudara-saudara, tidak satu pun perkataan Yohanes yang salah, saudara-saudara. Kalaupun dia hanya melihat bagian besarnya saja, saudara-saudara, dan dia belum pernah masuk ke dalam langit dan bumi baru, dan dia belum pernah masuk ke Yerusalem baru. Tetapi saudara-saudara, dia sudah melihat kondisi itu, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, kitalah yang akan masuk ke dalam dunia dan langit dan bumi baru, dan kita yang akan masuk ke dalam Yerusalem baru, saudara-saudara. Adapun laut yang dikatakan tidak ada, saudara, karena karena dia hanya melihat bahagian kecil, saudara-saudara. Karena dari Yerusalem itu akan mengalir aliran air, kata kitab Yesaya itu Yeremia, saudara. Aliran air itu yang mulai dari mata kaki sampai di paha, sampai di pinggang, kemudian dia berenang karena so dalam sekali, saudara-saudara. Dan di pinggir sungai itu ada pohon-pohon yang setiap bulan satu kali berbuah, dan semua orang boleh makan itu. Saudara-saudara, saya mempunyai gambaran yang indah, saudara-saudara, karena saya percaya, saudara-saudara, Allah kita Allah yang benar dan adil. Saya percaya, saudara-saudara, dan dalam dunia yang lama itu begitu banyak hukumnya, saudara. Ada hukum Archimedesnya, yang ada hukum-hukum alam yang ditemukan oleh ahli-ahli pada zaman lalu, kemudian dijelaskan, saudara-saudara, sehingga saudara-saudara kita bisa hidup dengan baik. Ada gaya tarik buminya, saudara-saudara, sehingga kita tidak mengambang di mana-mana. Dan ada hal-hal yang indah, kita bisa menanam pohon dan macam-macam, saudara-saudara,
kita bisa meletakkan batu atau meletakkan apa saja, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, kita mempunyai bumi yang lama ini yang mempunyai hukum-hukum yang mengaturnya, sehingga disebut hukum alam, saudara-saudara. Dan begitu banyak hukum alam. Besi bisa mengambang di air karena kosong di tengah. Saudara-saudara, itulah kapal yang besar, saudara-saudara. Dan macam-macam yang terjadi, saudara-saudara. Dan pesawat bisa terbang, saudara-saudara, karena kekuatan dorongan mesin, dan di mana sayapnya menahan beratnya mesin tubuh itu, sehingga bisa terbang, saudara-saudara, dan macam-macam. Tetapi saudara-saudara, mari kita berpikir dengan benar, karena ini langit baru dan bumi yang baru. Dan Alkitab berkata, tuliskanlah, karena segala perkataan adalah tepat dan benar. Saudara-saudara, saya tidak bisa menggambarkan dengan baik, saudara-saudara, kepada kita semua, apalagi bagi mereka yang ada belajar banyak, saudara-saudara, ilmu pengetahuan. Jadi saudara-saudara, justru karena orang terlalu banyak belajar ilmu pengetahuan, maka mereka tidak percaya Yesus, tidak percaya akan kebenaran firman Allah. Itulah yang berat, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara, mari kita setia kepada Tuhan dan kita percaya pada apa yang dikatakan. Ayat 6, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan bagi orang yang haus. Ingat baik-baik, saudara-saudara, mata air kehidupan seperti dalam kitab Yesaya atau Yehezkiel, saudara, atau Yeremia, itu dijelaskan di kitab Nabi-Nabi besar, jelaskan bahwa ada mata air kehidupan itu, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, dalam mata air kehidupan itu, saudara-saudara, sungguh luar biasa, saudara-saudara. Dengan demikian kita menyadari bahwa saudara-saudara, Tuhan menyiapkan segala sesuatu bagi kita, dan Tuhan akan membuat kita tidak pernah mengalami hal-hal yang berat yang membuat air mata kita mengalir. Saudara-saudara, saya bersyukur kepada Tuhan. Akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari air kehidupan bagi orang yang haus. Saudara-saudara, kita, saudara-saudara, akan menikmati air kehidupan. Saya tidak bisa menggambarkan air apa yang kita minum, saudara-saudara. Air kehidupan yang kita di dunia, kalau kita tidak minum, kita mati, saudara-saudara. Air itu, saudara-saudara, air yang membawa kehidupan. Tetapi kehidupan di sini hanyalah kehidupan sementara, saudara-saudara. Tetapi kehidupan yang ada di surga adalah kehidupan yang ajaib, saudara-saudara, kehidupan yang kekal. Dan kita akan menikmati itu. Saya tidak bisa menggambarkan bagaimana, tetapi itulah firman Allah. Karena firman itu sedang digenapi dan kita pasti akan melihatnya. Saya sungguh-sungguh bersuka cita ketika membaca ayat-ayat ini, saudara-saudara. Coba saudara membayangkan ketika saudara tidak minum, saudara-saudara, dalam satu hari saja, ketika kita puasa atau 2 hari atau 3 hari, betapa kita kehausan. Tetapi saudara-saudara, itu air biasa, saudara-saudara. Air dunia ini yang cuma membawakan hidup bios itu, saudara-saudara. Tetapi air surga, saudara-saudara, adalah air yang luar biasa, yang membuat soe itu ada dalam hidup kita. Saudara, saya percaya, saudara-saudara, luar biasa sekali ini air ini. Dan aku akan memberi minum, dan akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara-saudara, di dunia
tidak ada mata air kehidupan. Mata air semua bisa kering. Kalau musim panas dia berkurang dan bisa kering, saudara-saudara. Ingat baik-baik, bagi orang yang haus. Tetapi mata air kehidupan, mata air dari Allah sendiri yang keluar dari mezbah Allah itu, kata kitab Yesaya, kalau nggak salah, misalnya. Ayat 7, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan ia akan menjadi anakku. Saudara-saudara, ini adalah perkataan terakhir, barang siapa menang. Dalam kitab pasal 2 dan 3 Wahyu ini, mulai dari jemaat Efesus, saudara-saudara, ingat baik-baik saudara-saudara, ayat 7, barang siapa menang. Kemudian ayatnya yang ke-11, barang siapa menang. Ayatnya yang ke-17, barang siapa menang. Jadi ada 7 kali disebutkan barang siapa menang. Tetapi barang siapa menang itu merupakan bagian-bagian dari kemenangan, saudara-saudara. Dan itu digambarkan sepenggal-sepenggal, saudara-saudara. Tetapi dalam pasal 21 ayat 7 ini, barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Nah, saudara-saudara, ini kemenangan terakhir, saudara-saudara. Ini kita akan mengalami rewardnya atau pahalanya yang luar biasa. Kita akan menikmati semuanya ini, saudara-saudara. Jadi kemenangan-kemenangan dalam pasal 2, pasal 3 itu cuma kemenangan sepenggal-sepenggal. Karena dalam kehidupan manusiawi secara gereja nih ada 7 gereja, saudara-saudara. Tetapi di sini barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya dan dia akan menjadi anakku. Saudara-saudara, ingat baik-baik, itu adalah gambaran yang luar biasa, saudara-saudara. Mari kita setia kepada Tuhan. Kita setia, dan apapun yang terjadi kita taruh dalam tangan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang menaruh hidupnya dalam tangan Tuhan yang pasti menang. Saudara-saudara, kita memang masih menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa di dunia ini. Masih menghadapi pencobaan seperti contoh ini, corona ini, saudara-saudara. Kita tidak bisa beribadah di gereja, saudara-saudara. Dan walaupun kita tidak beribadah di gereja, kita bisa beribadah lewat online ini, saudara-saudara. Dan kita boleh menikmati. Dan saya melihat iman jemaat lebih kuat, dan kami percaya anugerah Tuhan sungguh luar biasa. Ayat 8, ayat terakhir. Tetapi orang-orang penakut itu, saudara-saudara, ada 3 macam. Takut akan Allah. Tetapi penakut itu memang tidak masuk surga. Tetapi kita harus takut akan Allah. Tapi takut akan Allah bukan penakut. Penakut di sini adalah orang-orang yang tidak mempunyai pendirian, yang tidak mempunyai kepastian, sehingga apa saja yang datang dia menjadi bimbang. Tetapi bagi kita yang takut Tuhan, saudara-saudara, maka apa saja yang datang kita taruh itu dalam kebenaran firman Allah, saudara-saudara, sehingga kalau bertentangan dengan firman Allah kita tidak perlu takut. Tapi kalau itu datang dari Allah, maka kita memang harus takut, saudara-saudara. Karena saudara-saudara, demikianlah firman Allah, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, penakut di sini, saudara-saudara, adalah saya pernah khotbah ada 3 macam kata takut, saudara-saudara. Dan penakut itu, saudara-saudara, atau phobos itu, saudara-saudara, adalah ada hal-hal yang luar biasa. Tetapi yang terakhir itu, saudara-saudara, delia kalau tidak salah itu, saudara-saudara, adalah penakut yang tidak sama, saudara-saudara. Tapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya. Nah, orang-orang tidak percaya ini, saudara-saudara, orang-orang yang pernah mendengar firman Allah, tahu akan kebenaran, tapi dia tidak percaya, saudara-saudara. Karena mengapa, saudara-saudara?
ada banyak prinsip yang menghinggap dalam hidupnya sehingga dia berpegang pada prinsip yang dia yakini sendiri, saudara-saudara. Dia yakini bahwa dia benar, saudara-saudara. Itu luar biasa, saudara-saudara. Orang-orang yang tidak percaya itu memang pantas dihukum karena dia tidak percaya kebenaran, saudara-saudara. Firman Allah itulah kebenaran, saudara-saudara. Dan dia hanya tahu kebenaran dirinya sendiri, saudara-saudara. Dan dengan demikian, saudara-saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Orang-orang keji ini adalah orang-orang yang keji, itu artinya orang-orang yang jelek, saudara-saudara. Ya, itu kata jelek PKK lah, saudara-saudara. Orang-orang pembunuh, saudara-saudara, mencuri sama dengan membunuh, saudara-saudara. Dan banyak hal, saudara-saudara. Orang berzina sama dengan membunuh, orang sundal, saudara-saudara. Ingat baik-baik, sundal itu adalah pelaku-pelaku seksual yang menyimpang, saudara-saudara. Tukang-tukang sihir, saudara-saudara. Saya percaya ini adalah orang-orang yang berusaha mempengaruhi pemikiran seseorang dengan cara-cara yang tidak biasa, saudara-saudara. Penyembah berhala, saudara-saudara. Berhala di sini ada banyak hal, saudara-saudara. Berhala yang luar biasa adalah perut kita, saudara-saudara. Dan manusia hidup karena perut, saudara-saudara. Dan kalau dia hidup karena perut, maka otomatis, saudara, kehidupan itu, saudara, diatur dan diukur dengan perut. Luar biasa, saudara-saudara. Dan semua pendusta, saudara-saudara, para pendusta itu adalah orang-orang yang menentang kebenaran. Itu saja pendeknya, saudara-saudara. Jadi mereka bisa ngomong apa saja, saudara-saudara. Saya khawatir, saudara-saudara, di HP kita, saudara-saudara, muncul macam-macam tanggapan, dan kita tidak menyadari bahwa kita sedang dibohongi, saudara-saudara. Tetapi marilah kita membaca Alkitab, karena firman Allah tidak pernah bohong. Memang banyak orang kira-kira bicara firman Allah, tapi dia tidak bacakan ayatnya, saudara-saudara. Saya sering melihat istri saya membuka HP dan saya pernah menegurnya, saudara-saudara, dan berkata, ini tidak benar, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, mari kita melihat, saudara-saudara, bahwa begitu banyak informasi yang menyimpang. Ingat baik-baik, saudara-saudara, menyimpang itu bukan belok besar, tidak. Kalau saya berjalan lurus dan dia cuma belok 3 senti di depan, saudara-saudara, dalam 10 meter cuma 3 senti, masih lumayan, masih kelihatan lurus sama. Tetapi ketika 100 meter, saudara-saudara, sudah 30 senti jaraknya. Ketika 1000 meter sudah sekian puluh meter, dan ketika 10 kilo sudah tidak kelihatan lagi, saudara-saudara, pembelokannya. Jadi saudara-saudara, mari kita dengan tenang berpikir bahwa kita harus hidup sesuai dengan firman Allah. Saudara-saudara, itulah sebabnya, saudara-saudara, saya sekali lagi, saudara-saudara, mereka semua pendusta, saudara, luar biasa. Ada dusta-dusta yang kelihatannya kecil, tetapi akhirnya membawa kepada kebinasaan, saudara-saudara. Dengan demikian, saudara-saudara, kita percaya, saudara-saudara, akan kebenaran. Mereka akan dapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah kematian kedua. Tidak disebutkan semua dosa, karena terlalu banyak, saudara-saudara. Dosa artinya melawan tentang Allah, saudara, atau menyimpang dari kebenaran, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, itulah
saudara. Dan mereka yang menyimpang dari kebenaran, saudara-saudara, mereka akan mengalami kematian kedua, yakni lautan api yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saudara-saudara, saya tidak bisa menggambarkan belerangnya dari mana. Tetapi apakah memang ini belerang hasilnya, atau itu cuma gambaran yang dilihat oleh Yohanes karena dia tidak bisa menggambarkan apa yang membuat itu menyala dan lain-lain. Saudara, tetapi dia cuma bilang api dan belerang. Artinya saudara pernah membakar belerang? Pernah. Apinya tidak kelihatan besar, tetapi panasnya luar biasa, saudara. Itu luar biasa sekali. Saudara, apinya tidak kelihatan besar, tidak seperti kayu api. Saudara, ketika ditiup dia menyala besar. Tapi kalau belerang menyala, saudara-saudara, dia apinya warnanya warna udara ini, saudara-saudara, tidak terlalu menyolok menyalanya, tetapi panasnya luar biasa. Jadi saudara-saudara, itulah yang saya berpikir bagaimana si Yohanes itu merumuskan api dan belerang. Saya tidak bisa menggambarkan dengan jelas kepada saudara-saudara, tapi saya percaya ini adalah pandangan dia menurut gambaran orang pada zaman itu, saudara-saudara. Dan saya yakin anugerah Tuhan yang besar itu menjadi bagian kita. Haleluya. Dan kita yang setia kepada Tuhan akan menikmati surga yang kekal. Yerusalem baru mulai ayat 9, saudara-saudara, akan kita pelajari pada ibadah berikut. Terima kasih. Puji Tuhan, itulah kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini. Saya percaya Roh Kudus senantiasa menolong kita sehingga kita bisa mengerti dan memahami akan kebenaran firman Tuhan. Kita akan tamatkan ibadah kita pada malam hari ini, dan ada yang berahli ulang tahun, Eleni Mano akan didoakan pada saat ini. Puji Tuhan, kita nyanyi pujian Lingkupiku. Lingkupiku dengan sayapmu, dalam kuasa di saat badai bergema, ku akan terbang
dengan sayapmu. Dalam kuasa-Mu di saat badai bergulung, Ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau raja atas bersama, ku tenang sebab Kau Allah. Bapa di surga, kami bersyukur karena boleh lagi mendengarkan bagian pada firman Tuhan. Kami menyadari bahwa firman itu adalah terang bagi kaki kami, suluh pada jalan kaki, ke dalam jalan kaki. Di saat kegelapan dosa di tengah-tengah dunia ini ada terang yang membuat kami boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, kami percaya jalan itu adalah jalan kebenaran dan hidup, sehingga kami boleh mencapai surga sebagaimana yang diungkapkan tadi, saudara-saudara. Terpujilah Engkau. Sekarang Tuhan, kami mau berdoa untuk Eleni Manu yang berhari ulang tahun. Tuhan tolong anak ini sehingga dia boleh bekerja dengan baik, boleh hidup dengan baik, dan menjadi anak-Mu yang baik, saudara-saudara, dan menjadi pewaris kerajaan surga. Dan hamba percaya, saudara, dia, ayah, ibunya, kakak iparnya boleh hidup dengan baik dan menjadi berkat di terang kesaksian yang indah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa surga, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan, tolong kami semua di tengah-tengah masa susah ini. Tuhan, memberkati kami, buka usaha pekerjaan kami sehingga kami boleh hidup dengan baik, ya Tuhan, dan kami boleh maju mengiring Engkau. Terima kasih banyak hal yang hendak kami doakan, tetapi tidak cukuplah waktu untuk menyampaikannya kepadamu. Tuhanlah yang menyempurnakan doa dan permohonan kami. Terima kasih banyak. Kekasih-kekasihku, biarlah kita masih tinggal di rumah dengan segala senang hati, yang bekerja mulai bekerja dengan baik, yang hidup dengan baik, dan nama Tuhan dipuji dimuliakan. Kiranya berkat kasih setia dan anugerah Tuhan menjadi bagian hidup kita. Haleluya. Berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Allah Roh Kudus menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan terus selamat. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai dan pengumuman untuk hari Kamis. Jemaat dan pelayan diundang oleh keluarga Manang Kondak Hontong 2:30, dan pelayan-pelayan juga kalau bisa diharapkan untuk hadir. Puji Tuhan dan amin.